Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anakku sekalian, anak-anak yang mana hebat, gimana nih kabarnya? Sehat kan? Bapak doakan mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bertemu lagi dengan Bapak Suri. Kali ini dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan mencoba untuk belajar mengenai tentang tema 4, subtema 1, yaitu tentang kewajiban dan hakku. Pada pembelajaran pertama, karena kita ini adanya di minggu pertama di bulan ini. Lalu apa tujuan pembelajaran kali ini? Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah dengan membaca teks kalian dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. Yang kedua, dengan mengambil teks tulis tentang hak, kalian dapat menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya. Yang ketiga, dengan mengamati cerita, kalian dapat menentukan dua bilangan yang membuat permasalahan yang berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Kelima, dengan mengamati guru bernyanyi dan dapat mengidentifikasi. Yang keenam, setelah mengidentifikasi dan dapat menegakkan pola irama sederhana dalam lagu bukan. Lalu yang terakhir, dengan menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari, kalian dapat bersyukur dan memiliki pemahaman akan karunia Tuhan yang telah menganugerahi orang tua yang sayang, peduli, dan bertanggung jawab. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Lumayan cukup banyak kan? Oleh karena itu, kalian harus tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan sampai melamun, apalagi sampai bermain-main. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar ini. Ini kira-kira nih gambarnya di mana nih? Ya, ini gambarnya di dapur. Kita taruh saja namanya yang tengah, anak yang tengah ini namanya Siti ya. Kita baca teksnya sama-sama. Di sini, Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Ini kan? Karena kita ini belajar tentang materi hak dan kewajiban, makanya kalian harus benar-benar mencermatinya ya, sebab di dalam sebuah cerita ini ada mengenai hak dan kewajiban. Seperti ini kan, Siti memiliki kewajiban menjaga kesehatan tubuhnya. Ia selalu makanan yang sehat dan bergizi. Siti berpakaian bersih dan rapi. Ia juga tinggal di rumah yang nyaman. Ayah dan ibu Siti menyayangi Siti. Siti berhak atas itu semua. Nah, jadi di sini Siti memiliki kewajiban
kewajibannya apa? Menjaga kesehatan tubuhnya dengan cara makan makanan yang bergizi atau bisa berpakaian bersih dan rapi ya. Dan juga apa? Tinggal di rumah yang nyaman. Itu kewajibannya. Sedangkan haknya apa? Mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Di dalam setiap kewajiban pasti ada hak. Hak artinya sesuatu yang harus kita terima. Jadi bisa dikatakan bahwa kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Jadi apa sih yang harus dilakukan oleh kita? Nah, itu yang namanya kewajiban. Sedangkan apa yang harus kita terima? Itu yang namanya hak ya. Jadi harus bisa membedakan antara kewajiban dan hak ya. Jangan kalian menuntut hak saja, kewajibannya tidak. Atau misalkan kewajiban melulu, haknya tidak terpenuhi, itu tidak baik. Harus bagaimana? Harus seimbang antara kewajiban dan hak. Kalau di rumah, misalkan kewajiban kalian di rumah apa? Misalkan kewajiban kalian di rumah itu, contohnya misalkan mandi dengan bersih, itu kan kewajiban ya. Haknya apa? Hak bahwa tubuh kita itu harus mendapatkan kebersihan. Itu hak untuk tubuh kita ya. Sehingga apa? Terjauh dari penyakit ya. Jadi kewajiban dan hak itu harus selaras. Jangan menuntut hak saja. Atau misalkan di rumah kalian nuntut haknya kalian misalkan mendapatkan uang jajan gitu kan. Itu hak kalian itu kan, mendapatkan uang jajan. Tapi kewajiban kalian sebagai anak misalkan tidak menuruti orang tua, berarti itu tidak baik. Harus bagaimana? Harus menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kalau kata orang tua belajar, ya belajar. Jangan bermain. Kalau orang tua misalkan disuruh makan, ya makan. Ya. Hak dan kewajiban itu harus seimbang. Bisa dipahami kan? Sekali lagi, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan hak itu adalah sesuatu yang harus diterima. Ya. Was ya, bisa dipahami kan? Antara kewajiban dan hak itu berbeda tapi harus sejajar atau selaras. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana nih dalam gambar ini? Perhatikan pada gambar di samping ini. Buatlah 5 atau pertanyaan dari gambar di samping. Nah, ini gambarnya. Nah, ini seperti tadi, ada ayah, ada ibu, dan ada Siti ya. Di sini kalian harus bisa membuat pertanyaan. Kalau tadi pengertian antara kewajiban dan hak, sekarang kita akan membuat pertanyaan seputar kewajiban dan hak. Lalu bagaimana Pak caranya membuat pertanyaan? Membuat pertanyaan ini memakai kalimat tanya ya. Dengan cirinya ada tanda tanya di akhir kalimat. Jadi ada kata tanya dulu nih. Dan di akhir kalimatnya ada kata tanya. Nah, lalu hal-hal yang harus kalian persiapkan dalam membuat kalimat tanya yaitu menggunakan kata tanya. Kata tanya itu terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu kata tanya ya. Sekali lagi, kata tanya itu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itulah kata tanya. Contoh misalkan dalam kalimat, mengapa ayah dan ibu Siti sebegitu perhatiannya kepada Siti? Nah, itu kan dia. Jadi kata tanyanya mengapa, lalu ciri kalimat tanyanya ada tanda tanya yaitu di akhir kalimat. Ya, nanti ada tugasnya loh dari Bapak ya. Makanya perhatikan. Jadi cara membuat kalimat tanya itu harus ada kata tanyanya dan harus ada tanda tanyanya. Ya, jadi jangan ada kata tanya tapi tidak ada tanda tanya, itu salah ya. Bisa dipahami kan? Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu bagaimana nih fungsi dari tadi kewajiban dan hak lalu menggunakan kata kalimat tanya dengan saran dan kritik. Nah, di sini saran dan kritik itu apa sih? Saran dan kritik itu
saran itu merupakan sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Itu saran. Jadi saran itu solusi, ya. Solusi itu kan. Kalau misalkan gini, ibaratkan kalau kalian sakit, solusinya apa? Nah, minum obat atau pergi ke dokter sehingga dikasih minum obat. Itu saran, ya. Sekali lagi, saran itu adalah sebuah solusi yang ditujukan kepada seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi. Itu saran, ya. Saran itu solusi, kan? Misalkan kalau rumah kotor, sarannya gimana? Bersihkan, itu ya, solusinya dibersihkan. Jadi jalan keluar, ya, jalan keluar. Kalau susah gimana belajar? Solusinya bisa pakai ya belajarnya cara menyenangkan, kalian bisa sambil makan kayak sambil gimana gitu kan. Yang penting ada jalan keluar. Itu yang disebut dengan saran. Lalu kritik. Kalau kritik itu pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Ya, ada perbedaan antara saran dan kritik. Kalau kritik itu adalah pendapat, ya. Jadi pendapat kita itu gimana nih? Contoh, misalkan kalian dikasih baju oleh ibu atau ayah kalian, kata kalian, wah pak atau bu, bajunya ini kurang bagus nih, warnanya nih kurang cerah, gitu kan? Itu kritik. Atau misalkan gini, wah pak bajunya bagus banget, aku suka banget nih baju. Nah itu kan kritik, ya. Jadi pendapat itu kan, pendapat bahwa itu sudah bisa bagus, bisa jelek, ya. Jadi kritik itu adalah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek, ya. Banyak ini, objek itu benda, ya, bisa benda, bisa sifat, itu kan. Jadi kalau misalkan ada yang bernyanyi, kalian kan bisa mengkritik, wah ini kurang bagus nih, nah ini bagus nih, nah gitu kan. Itu pendapat, ya. Tapi setiap kritik harus ada saran. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangannya. Contoh nih, kritik, misalkan lukisan itu tidak bagus karena terlihat sangat kaku dan miskin warna. Ini contoh kritiknya, ya. Kalian melihat lukisan, lukisannya kurang bagus nih karena warnanya sedikit. Wah, harus gimana nih? Nah ini sarannya. Seharusnya lukisan itu diwarnai dengan warna yang atau warna biru agar terlihat lebih hidup, gitu kan. Itu saran, ya. Atau gini, ada lagi misalkan kritiknya itu misalkan, wah sepatu kamu mah misalkan terlalu tinggi nih, kurang bagus loh untuk kesehatan. Nah sarannya apa? Sebaiknya kamu tukarkan saja nih sepatu kamu nih, nah kepada yang lebih pendek, gitu kan. Jadi saran itu adalah solusi dan kritik itu adalah pendapat. Nah, saran itu adalah solusi dan kritik itu adalah pendapat. Kalian harus bisa mengaplikasikannya ke dalam sebuah kalimat, ya. Tuh. Nah, di sini kita akan membaca sebuah teks dan kalian itu harus bisa menemukan saran yang tepat dalam teks ini, ya. Nah, ini judulnya kasih sayang di rumah. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Sebagai manusia, kita wajib saling mengasihi dan menyayangi. Menyayangi keluarga merupakan salah satu kewajiban kita. Nah, dalam kalimat ini, coba kalian adakan kalimat sarannya, ya. Sekali lagi, saran itu adalah solusi. Tuh, solusi atau jalan keluar. Nah, di sini saran tentang kewajiban kita di dalam teks kita ini, ya. Coba
cari nanti ada ya di buku tugas. Oke, kita lanjutkan. Di dalam setiap kewajiban selalu ada hak yang kita dapatkan. Kewajiban dan hak hendaknya dilaksanakan secara seimbang. Akan tetapi masih ada orang yang tidak melaksanakan kewajiban. Setiap orang harus melaksanakan kewajiban. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Kamu harus mendoakan mereka setiap hari. Menyayangi orang tua, berterima kasih kepadanya, dan mendoakannya merupakan kewajiban. Kamu harus bersyukur karena orang tuamu menyayangimu. Mereka juga selalu menjaga dan mendoakanmu. Jadi, setiap orang harus menjalankan kewajibannya. Laksanakanlah kewajibanmu, maka kamu akan menerima hak. Ya, jadi sudah jelas di dalam teks ini, melaksanakan kewajiban pasti akan menerima hak. Ya, nah, untuk di buku tugas di teks ini terdapat beberapa kalimat saran. Ya, ada kritiknya juga di sini, ada sarannya. Tapi nanti kita atau kalian itu menuliskannya kalimat saran yang terdapat dalam minimal 5 ya. Jadi 5 sajalah kita patok ya. 5 saja kalian temukan kalimat yang yang termasuk kalimat saran. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Jadi saran itu adalah jalan keluar atau solusi. Dan di dalam teks ini merupakan saran kita saran kita dalam kewajiban. Nah, lalu kita akan di sini berlatih kemungkinan nih, berlatih kemungkinan. Nah, apa itu pasti kemungkinan? Nah, kemungkinan itu merupakan beberapa peluang. Untuk lebih jelasnya kita lihat aja nih. Siti mengamati kalender di rumahnya. Siti menghitung dalam 1 tahun ada 365 hari. Siti menggunakan banyak waktunya belajar di sekolah. Ketika libur, Siti belajar bersama kedua orang tuanya di rumah. Berapa hari Siti belajar di sekolah? Berapa hari Siti belajar bersama orang tuanya? Sini ya. Kalau kita lihat gambar, nih jumlah hari belajar ada 365. Hari belajar di sekolah ada 250. Dan hari belajar di rumah ada 115. Kalau kita jumlahkan antara dua bilangan ini, 250 dijumlahkan dengan 115 ada 365 ya. Nah, di sini ini yang disebut dengan kemungkinan ya. Jadi kemungkinan itu dua buah bilangan yang berbeda tapi dengan jumlah yang sudah ditentukan. Bisa beberapa bilangan ya, berapa puluh bilangan kalian bahkan bisa. Nah, kita contoh. Nah, ini 300 misalkan belajar di sekolah. Kira-kira nih untuk menuju pada 365 berapa? Nah, tinggal tambahkan saja dengan 65. Misalkan 365. Jadi 300 tambah 65 hasilnya 365. Mudah kan? Mudah. Matematika mudah ya itu ya. Jadi kemungkinan itu tadi apa? Kemungkinan itu adalah
dua buah bilangan yang berbeda tapi dengan hasil yang sudah ditentukan ya. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi ada nanti di buku tugas yang akan Bapak bagikan di tugas classroom kita. Oke, kita lanjutkan ya supaya kita belajarnya lebih efisien. Nah, karena kita kewajiban kita menyayangi ayah dan ibu. Nah, di sini ada sebuah lagu nih, lagu yang berjudul Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan. Nah, di sini kalian perhatikan liriknya. Kalian nanti akan bisa menemukan polanya. Gimana nih polanya? Apakah ini polanya iramanya cepat atau lambat atau sedang gitu kan? Jadi ada pola irama cepat, lambat, atau sedang ya. Di sini judulnya Jika Ibuku Tua Nanti, ciptaan A.T. Mahmud ya. Lagunya bisa seperti begini. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibu agar senang selalu. Jika ayah berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibu agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Nah, seperti itulah contoh kira-kiranya ya. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih, akan ku jaga ibu agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti, berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Jika ibuku tua nanti, beruban berambut putih,
akan ku jaga ibu agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Jadi pada dasarnya sebagai anak kita itu wajib ya menyayangi orang tua kita, menjaga ibu kita, menjaga ayah kita, menyayangi mereka, apalagi kalau sudah mereka tua ya. Jangan sampai kalian menjadi anak yang tidak berbakti kepada orang tua ya. Bapak titip, kalian harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang memiliki akhlak yang baik, hormat kepada orang tua, menyayangi mereka, jangan pernah menyakitinya, apalagi sampai menjatuhkan tetes air mata dari kedua orang tua. Itu sangat berdosa. Karena apa? Karena doa orang tua itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak percaya murid-murid Bapak semuanya pada hebat dan memiliki akhlak yang baik. Oleh karena itu, banggakanlah orang tua kalian dengan cara kalian belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, mungkin itu dari Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan belajar hari ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas kalian tetap jaga kesehatan kalian, laksanakan protokol kesehatan, jangan sampai kalian sakit ya, jangan sampai kalian sakit, cukup istirahat, makan makanan yang bergizi, cuci tangan, pakai masker, lalu menjaga jarak. Itu titip dari Bapak kepada kalian. Sekali lagi, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Salam.